Pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat di PN Jakarta Selatan dengan 4 terdakwa digelar hari ini. Agenda sidang pembacaan putusan selah, Majelis Hakim dalam putusannya menolak eksepsi keempat terdakwa dan memutuskan sidang dilanjutkan. Keempatnya pun tetap menjalani penahanan. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar melalui sambungan virtual. Selamat siang Pak Fikar. Selamat siang Mas dan Mbak. Iya, terima kasih Pak Fikar telah bergabung bersama kami di Newsline. Pak Fikar, kita review lagi tadi sudah dilangsungkan persidangan untuk 4 terdakwa mulai dari PC, FS, RR dan juga Kuat. Nah, semuanya ditolak eksepsinya oleh Majelis Hakim. Apakah ini sudah terprediksi Pak Fikar? Ya, kalau saya sudah memprediksi gitu ya. Ini akan menambah lama karena ada 3 sesi yang menurut saya tidak harusnya tidak dilakukan. Ada satu yang langsung itu yang tidak mengajukan eksepsi, siapa ya? Ada satu ya. Nah itu menurut saya pengacaranya juga sudah prediktif gitu, artinya sudah memperkirakan gitu. Karena eksepsi itu pada prakteknya ya itu sangat jarang diterima gitu ya, apalagi hanya mengenai konstruksi perbuatan gitu. Nah eksepsi itu kan bisa konstruksi perbuatannya kabur gitu ya, kemudian waktunya daluarsa, tempatnya menunjukkan bahwa pengadilan itu tidak berkompetensi untuk mengadili perkara ini. Nah yang diajukan pada eksepsi dalam perkara ini lebih pada soal konstruksi peristiwanya yang dianggap obscurable atau kabur gitu. Nah, tapi ternyata hakim dalam putusannya sudah menganggap bahwa baik itu peristiwanya, baik itu waktunya maupun itu tempatnya sudah jelas, sudah tergambarkan di dalam dakwaan. Nah, karena itu kemudian ketiga eksepsi itu ditolak gitu. Baik. Jadi artinya apa sebetulnya Pak Fikar dengan eksepsi yang ditolak? Artinya dakwaannya sudah cermat dan sesuai ya? Ya, jadi dari segi formal dakwaannya sudah cermat, sudah kuat, sudah teliti gitu. Tetapi dari segi material ini yang akan dibuktikan nanti dengan memeriksa saksi-saksi dan ahli masuk ke acara pembuktian. Secara material ini akan dibuktikan isi dakwaan itu. Tetapi bentuknya secara formal itu sudah dianggap mendekati sempurna lah. Artinya sudah teliti, sudah lengkap, sudah cermat. Baik, Pak Fikar, eksepsi ditolak, kemudian proses peradilan berlanjut terhadap pemeriksaan saksi-saksi. Ada 12 saksi yang nantinya akan dihadirkan pada pekan depan. Ini mekanismenya akan seperti apa? Karena kalau kita tadi dengarkan laporan rekan kami, Sisilia Sinabariba akan dibagi 2 hari. FS dan PC akan di hari Selasa, kemudian Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal akan di hari Rabu. Apakah kemudian ini efektif dan perlukah juga untuk audionya nanti ditutup kembali seperti sidang pemeriksaan saksi yang kemarin, Pak Fikar? Ya, kalau menurut saya ketika sidang dinyatakan terbuka untuk umum, maka itu terbuka baik audio maupun videonya, ya, baik gambar maupun suara gitu. Mestinya itu terbuka untuk umum. Bahwa hakim kemudian punya argumen bahwa ini bisa mempengaruhi saksi yang belum diperiksa. Nah, itu sebenarnya teknis di pengadilan, ya, mestinya saksi-saksi yang belum diperiksa itu biasanya dikumpulkan di satu ruangan tertutup yang dia terisolasi dari suara-suara atau bunyi-bunyi sidang gitu. Mestinya seperti itu. Ya, jadi baik saksi maupun saksi-saksi yang belum diperiksa itu dia tidak akan mendengar keterangan saksi yang sedang diperiksa di depan pengadilan. Nah, karena itu kemudian kan juga publik punya hak mendengarkan, dalam hal ini umpamanya melalui corong-corong televisi atau radio atau apapun gitu ya, untuk disampaikan kepada publik gitu. Nah, saya kira itu tadi kekhawatiran majelis hakim yang kemudian hanya menayangkan gambar tanpa suara tentang kekhawatiran terpengaruhnya saksi yang belum diperiksa dengan keterangan saksi yang diperiksa. Biasanya di pengadilan seperti itu. Saksi-saksi yang belum diperiksa itu ditampung di dalam satu ruang yang terisolasi gitu. Artinya dia tidak bisa berinteraksi dengan baik suara maupun dengan orang yang sudah memberikan keterangan saksi. Begitu, Mas.
Baik, soal aturan yang berbeda, audio di sidang kemarin tidak bisa diperdengarkan, dan juga soal mekanisme mengapa FS dan Putri akan disatukan sidang pemeriksaan saksi, kemudian Kuatmaruf dan Ricky Rizal juga akan disatukan. Nanti akan kita bahas lagi, Pak Fikar. Tetaplah bersama kami. Dan masih bergabung bersama kami pakar hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah kenapa ada perbedaan keputusan ya dari majelis hakim kalau kemarin audionya tidak bisa didengarkan, kalau sekarang bisa. Sebetulnya aturannya seperti apa, Pak Fikar? Ya, oke. Aturannya ya berdasarkan KUHAP, memang hakim itu orang yang paling berkuasa di dalam satu persidangan, gitu ya. Berkuasa dalam pengertian dia bisa mengatur tata cara persidangan demi tertibnya berjalannya persidangan. Tetapi haknya atau kewenangan hakim itu juga tidak bisa menabrak dengan hak publik, gitu ya. Kenapa? Karena ada hak hak atas informasi publik ya yang dimiliki oleh publik. Tentu saja baik publik yang hadir di ruang sidang maupun publik yang diwakili oleh corong-corong televisi atau kamera-kamera televisi gitu. Nah, itu juga publik di luar, penonton televisi dan masyarakat luas juga punya hak untuk mendengar itu gitu. Nah, karena itu menurut saya kebijakan hakim menutup suara dari televisi atau siaran-siaran yang menyiarkan keluar itu sesuatu yang bertentangan dengan hak publik, ya, sesuatu yang bertentangan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap gitu. Nah, mestinya ke depan tidak lagi seperti itu. Karena itu tadi saya bilang kalau kekhawatiran hakim takut sidang ini atau khawatir didengar oleh saksi yang belum diperiksa, maka mestinya saksi yang belum diperiksa itu ditempatkan pada satu ruang yang terisolasi tersendiri. Jadi sebelum dia diperiksa, dia tidak boleh keliaran kemana-mana atau tidak boleh duduk di ruang sidang, tetapi dia ada di satu kamar tersendiri, ya, yang terisolasi dan dia tidak bisa mendengar pemeriksaan sidang di pengadilan. Nah, ketika dia sudah diperiksa, dia bebas untuk mendengar lagi dan sebagainya. Nah, karena itu sebenarnya yang terjadi selama ini seperti itu. Karena itu saya juga menjadi heran kemarin ketika kemudian majelis hakim membatasi itu, ya, membatasi suara, boleh melihat gambar, boleh menyiarkan gambar, tapi suara tidak. Nah, salah satu argumen kekhawatirannya adalah itu tadi. Khawatir didengar keterangan saksi yang sedang diperiksa oleh saksi yang belum diperiksa, sehingga bisa terpengaruh gitu. Nah, karena itu tadi yang saya katakan, biasanya di pengadilan-pengadilan itu ada satu ruang yang khusus untuk menampung saksi-saksi yang belum diperiksa, supaya dia tidak tercampur dengan saksi-saksi lain yang sedang memberikan keterangan atau mendengar keterangan yang diberikan di muka sidang. Saya kira itu begitu ininya, jalan keluarnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fikar telah memberikan keterangannya bersama kami di Newsline. Kita masih akan menantikan sidang demi sidang dan agenda yang masih akan terus berjalan sampai nantinya ada putusan terkait dengan perkara ini. Terima kasih sekali lagi Pak Fikar telah bergabung bersama kami di Newsline dan selamat kembali beraktivitas. Salam sehat Pak Fikar.